di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau bahas tentang new Netflix series yang baru, yang lagi non-English, yang lagi trending di berbagai negara. Nomor 1 guys katanya, dari awal tayang, dan mungkin bahkan menurut gue sih bakal nomor 1 untuk beberapa hari ke depan. Karena dia punya premis yang bagus, cerita yang bagus, yang relate, actingnya bagus, benar-benar kemasan yang bagus banget lah. Intinya nggak cuman cewek yang suka dengan series ini, tapi cowok juga bakal suka. Apa itu guys? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, series ini judulnya Bloodhounds. Dia diambil dari webtoon. Jadi beberapa bulan atau beberapa waktu kebelakang ini banyak sekali produser film termasuk Netflix yang nggak lagi demen ngambil cerita dari webtoon, karena mereka udah tahu jaminan, jadi nyari aman sama nyari gampang lah guys kayaknya. Jadi mereka nggak usah nyari-nyari lagi cerita yang bagus, yang apa yang bakal disukain orang-orang. Mereka tinggal lihat dari webtoon, karena di webtoon ini penggemarnya cukup banyak guys. Nggak cuma di Korea, di Indonesia pun banyak sekali, sampai jutaan ya guys kayaknya. Karena kalau misalnya kita lihat line webtoon itu dibaca sampai belasan juta sama orang. Nggak cuma di Korea, di Indonesia pun kemarin udah tayang film based on webtoon yaitu Eknoid, dan akan tayang lagi film baru yang dibintangi oleh Reza Rahardian yang kemarin sempat panas diperbincangkan karena posternya pakai AI, yaitu Pasutri Gaje. Itu juga dari webtoon ya guys. Nah, di Korea pun sekarang produser cari aman dengan ngambil cerita dari webtoon, karena ada jaminan kalau misalnya ceritanya itu pasti disukain banyak orang, apalagi ngambil aktornya yang sesuai dengan karakteristik di webtoon pasti meledak. Udah banyak terbukti film-film yang diambil dari webtoon itu ratingnya tinggi-tinggi, seperti Kingdom, Sweet Home, kayak kemarin apa ya, All of Us Are Dead, dan banyak lagi yang diambil dari webtoon itu berhasil. Nah, Bloodhounds ini salah satunya guys. Netflix ngambil cerita Bloodhounds ini dari webtoon Never yang tayang pada tahun 2019-2020 terbitnya, dengan judul Sang Yang Gadel ya, kalau nggak salah ngomongnya seperti itu, maaf kalau salah. Sang Yang Gadel atau Bloodhounds ini menceritakan tentang masa-masa di mana coronavirus menyerang. Jadi bagaimana kehidupan manusia, jadi ada pihak yang semakin merugi dan ada pihak yang semakin untung nih, seperti yang kita rasakan saat itu ya guys. Benar-benar relate banget ceritanya. Kenapa kalian harus nonton Bloodhounds ini? Banyak hal. Pertama, dia punya premis yang bagus seperti gue bilang tadi, jalan cerita yang jelas, dan banyak aktor papan atas. Villainnya aktor senior yang actingnya bagus banget di sini. Lalu ada peran pendukung yaitu Mas Agung atau Choi Siwon. Di sini berperan sebagai anak konglomerat yang menurut gue sih biasanya acting dia kurang ya, tapi gue di sini bagus guys. Lalu ini comebacknya Woo Do Hwan sudah wamil jadi pemeran utama dan actingnya bagus banget. Selain itu dia totalitas banget di film ini. Katanya sih dia sampai naikin berat badan. Dia kan benar-benar harus latihan fisik karena di sini tuh dia jadi petinju profesional. Badannya gede banget, dia tuh sampai naikin 10 kilo apa 8 kilo gitu, gue lupa, apa 20 kilo ya, gue baca kemarin. Intinya dia niat banget ngebentuk badannya supaya sesuai dengan sosok seorang petinju dan petarung gitu lah. Si Wodohan ini berperan sebagai Gowon. Dia tuh petinju yang punya sahabat petinju juga, yang awalnya tuh lawan tarung dia di ring, Wujin. Akhirnya mereka tuh kayak klub gitulah, dapat chemistry-nya, saling nyambung lah intinya guys gitu. Nah, si Gowon ini tuh selain hobi tinju, dia juga nyari uang buat bayar utang mamahnya. Nah, mamahnya ini seperti gue bilang tadi salah satu korban dari pandemi, dimana dia punya kafe yang kalau misalkan kafe itu pasti sepi ya guys kalau misalkan pandemi. Karena apa, yang orang ke kafe itu buat nongkrong. Jadi kalau misalkan beberapa restoran masih bisa bertahan karena ada jasa delivery food, kita kayak bisa pesen makanan. Tapi kalau kafe kan emang enaknya makan di tempat gitu, kalau buat dibawa pulang orang sepi peminatnya. Dan karena itu mamanya ini kesulitan, malah jadi terlilit hutang karena harus bayar sewa dengan harga yang tetap, sedangkan pendapatan yang benar-benar kurang banget. Yang gue nggak ngerti dari sini tuh bingungnya gimana ya, dibilang kalau misalkan tutup kafe sama bayar sewa tuh lebih mahal tutup kafe. Nggak ngerti kenapa tutup lebih mahal ya guys. Cuman mungkin ada di sana ada biaya-biaya yang beda sama di Indonesia ya. Jadi lagi pas masa coronavirus itu nggak sedikit yang kita lihat
dari perusahaan kecil sampai besar tuh gulung tikar. Bahkan skala XX1 pun yang gue kemarin dengar di Clubhouse itu, yang punyanya bercerita dia tuh sampai berdarah karena dia tetap harus bayar sewa mall dengan harga yang sama di berbagai mall di Indonesia. Kita tahu XX1 udah menjamur di mana-mana, tetap harus bayar listrik, tetap harus bayar service charge, dan paling berat itu dia tetap harus bayar para pegawainya. Dia nggak tega kalau misalkan dia harus pecat para pegawai yang banyak banget itu guys. Akhirnya ya itulah, berdarah sampai minus, dan akhirnya kalau nggak salah XX1 juga tutup sampai 2 tahunan ya guys di Indonesia ya. Dia bilang kalau misalkan beberapa bulan ke depan masih tutup juga ya, XX1 di seluruh Indonesia bakal gulung tikar. Sedih banget, tapi untungnya keburu buka dan sekarang mulai naik lagi ya guys, karena pandemi puji Tuhan udah berakhir. Nah, balik lagi ke ceritanya, jadi mamahnya si Guan ini juga sama, dia punya kafe yang dia tetap harus bayar sewa, tapi pemasukan kurang. Akhirnya dia punya hutang sama bank, dan gak cuma dia, banyak toko-toko lain seperti itu yang mau nggak mau mengambil pinjaman ke bank yang atau enggak ke rentenir, ke lintah darat. Di sini usaha lintah darat tuh malah untung. Jadi di saat pandemi itu ada orang yang semakin untung, ada orang yang semakin rugi, yang ada orang yang semakin banyak rezekinya lah guys itu. Kayak kita lihat dulu ya, para pengusaha masker yang jual obat-obatan itu semakin makmur, sedangkan orang-orang yang di luar itu yang membutuhkan, orang datang seperti salon segala macam harus gulung tikar, bahkan harus habis-habisan gitu lah kasarnya. Nah, di sini tuh jadi para lintas darat itu memanfaatkan momen orang-orang gak punya uang dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang makin nggak kira-kira gitu. Ada satu perusahaan lintah darat namanya Smart Capital yang nggak cuman minjemin uang, itu mereka juga nipu. Jadi mereka tuh nggak cuma nipu UMKM kecil, sampai nipu orang besar gitu. Bener-bener ambisnya gila banget. Nah, mamahnya ini tuh diiming-imingi, lu mau nggak pinjam ke gua buat lunasin utang di bank dengan bunga yang lebih kecil dari bank. Siapa yang nggak mau ya guys? Misalkan bank ngasih bunga 10%, gua ngasih bunga 5% doang loh. Akhirnya semua orang tanda tangan tuh. Tanda tangan, ternyata di surat kontraknya itu nggak kebaca ada satu tulisan kecil yang intinya harus bayar biaya perpanjangan selama 24 jam ke depan. Kalau nggak, bunganya langsung membengkak jadi berapa. Nggak semua orang baca itu, kaget. Dan akhirnya mereka harus keluar dari tokonya, jadi kayak harus serahkan tokonya semuanya, atau mereka harus bayar uang yang tiba-tiba, misalkan pinjamnya 40 juta, tiba-tiba jadi 100 juta. Saat itu tuh mamanya si Guan ini tuh harus bayar sampai 100 juta won gitulah, ya nggak ada uang lah guys gitu kan. Tokonya diacak-acak, berantemlah si Guan ini sama para preman yang ada di situ, sampai berdarah, tapi mau nggak mau tetap harus bayar uang 100 juta ini. Kalau nggak bakal tambah panjang urusannya, bunganya tambah besar, nggak tahu sampai berapa gitu. Akhirnya cari, untunglah dia ketemu sama satu orang kaya namanya Pak Choi. Dia lagi nyari bodyguard buat cucunya. Ternyata Pak Choi ini pun dulunya adalah rentenir, tapi belakangan gitu nggak salah Pak Choi itu rentenir yang nggak jahat, jadi bunganya rendah. Bahkan kalau ke orang yang nggak punya itu dia tanpa bunga guys, jadi dia sekalian ngebantu orang-orang yang nggak mampu, orang yang sakit gitu. Di sini kita bisa lihat ya guys, relate banget sama kehidupan kita semua gitu. Banyak orang jahat yang memanfaatkan peluang, yang memanfaatkan kesusahan orang demi mencari untung, tapi banyak juga orang yang baik guys. Banyak ya yang kayak misalkan lagi sakit dulu, inget banget ya harga obat yang mahal banget, orang lagi sakit obat dimahalin, uang habis gitu. Tapi ada juga orang-orang baik yang seperti membuat rumah sakit gratis, orang-orang yang nyumbang gitu. Jadi ya begitulah dunia, selalu ada hitam dan putih gitu. Nah, balik lagi ke ceritanya, si belakangan sini akhirnya ketemu sama Pak Choi. Nah, di sini tuh mulai sedikit-sedikit tuh kayak terkuak ya. Terus si cucunya tuh penasaran. Cucunya tuh cewek, cucu angkat sih. Penasaran sama Smart Capital ini gitu. Karena udah merugikan banyak orang. Banyak orang yang istilahnya susah karena Smart Capital ini. Mereka tuh pun cari tahu apa sih gitu tujuan mereka, terus mereka tuh seperti apa gitu. Dan akhirnya itu tuh menyebabkan pertempuran darah ya, karena si Smart Capital ini juga gila, sadis banget ternyata, mainnya udah nyawa gitu ya. Akhirnya mereka berantem, jadi benar-benar actionnya keren banget di sini. Berantemnya Woo Do Hwan dan Woo Jin sama geng
premannya keren banget, ada Halle Pisau, bener-bener kalau orang yang suka action suka banget pasti sih sama film ini. Big Book-nya keren banget, dapet banget, premisnya bagus. Jadi intinya belakang-belakangnya kalian bisa nonton sendiri supaya nggak spoiler. Cuman intinya kalian harus nonton film ini. Cuman sayangnya film ini kalau nggak salah ya, pernah tahun lalu tuh lagi pas proses syutingnya itu salah satu pemerannya itu terlibat skandal, yaitu yang jadi cucu si kakek ini. Dia tuh terlibat skandal mabuk saat menyetir ya kalau nggak salah. Akhirnya si sutradaranya stres karena kalau di Korea kan cancel culture-nya gila banget ya. Kayak misalkan satu orang artis buat kesalahan tuh kayak langsung boykot filmnya gitu. Jadi nggak bisa dihapus adegan dia karena dia salah satu pemeran kunci di series ini. Jadi akhirnya dua episode terakhir tuh dia dihilangin gitu dengan alasan yang agak kurang gimana ya, kurang kena gitu. Cuman ya tidak mengurangi, menurut gue pribadi sih tidak mengurangi kebagusan cerita ini gitu. Udah gitu series ini cuma 8 episode guys. Jadi Netflix itu kalau misalkan bikin series tuh nggak pernah panjang-panjang, paling dia bikin berseason-season. Kalau aku dia bikin season berikutnya gitu kok, sesuai permintaan penonton. Jadi nontonnya nggak boring dan satu hari selesai gitu. 8 episode langsung keluar semua. Kalau misalkan yang ongoing biasanya gue suka berhenti tengah jalan kalau misalkan di saat-saat momen boringnya gue suka malas ngikutin. Jadi akhirnya kalau ongoing tuh gue nunggu udah sampai habis baru gue nonton. Kayak Dokter Cha kemarin gue nunggu sampai episode berapa belas baru gue nonton dari awal gitu. Nah sekian review gue buat Bloodhounds. Buat yang belum nonton silahkan kalian nonton, masih ada di Netflix, akan terus ada sih karena ini original Netflix series 8 episode. Ceritanya bagus, premisnya bagus, kalian bisa ajak pacar kalian, cowok kalian nonton, suami kalian nonton karena pasti suka. Jadi cowok-cowok pasti suka ceritanya karena nggak ada romance juga, jadi benar-benar pure action dengan premis yang bagus seperti gue bilang. Jadi cewek pun bakal suka, apalagi lihat Buduhan di sini keren banget. Lalu ada Mas Agung dengan tingkahnya yang konyol dan banyak hal lagi yang menurut gue sih menarik buat jadi satu kesatuan menarik buat film ini gitu. Oke guys, sekian dari gue dulu dari Nonton Bareng Kla. Nanti kita ketemu di konten berikutnya. Bye.